Desainer, lu sadar nggak sih? Kita ini hidup di zaman yang berubahnya cepat banget. Belum juga kelar adaptasi sama satu teknologi, udah muncul lagi teknologi baru. Satu nama yang sering banget disebut sekarang-sekarang ini yaitu AI, atau Artificial Intelligence. Keren sih, tapi agak nyeremin juga. Kenapa? Karena faktanya, AI udah mulai ngambil alih pekerjaan kita. Bukan besok, tapi sekarang. Bukan cuma berdampak buat industri-industri besar aja. Bahkan di dunia desain, yang katanya dunia penuh rasa, AI udah bisa nyiptain karya yang jujur aja. Kadang bikin kita sebagai desainer itu mikir, gua ini masih relevan nggak ya? Halo, gua Subhan Muharam. Gua seorang desainer grafis. Di video ini, gua mau bahas terkait perspektif gua mengenai AI. Dan apa yang mesti kita lakuin buat bisa beradaptasi. Mari kita sedikit lihat ke belakang. Di industri manufaktur, mesin-mesin pintar berbasis AI udah dipakai buat ngeganti kerja manual yang biasanya dilakukan sama manusia. Mereka lebih cepat, efisien, dan ya tentu saja, mereka nggak minta cuti atau THR. Terus gimana dengan dunia kreatif? Dulu kalau mau bikin ilustrasi, komposisi desain, atau bahkan lagu, perlu skill bertahun-tahun. Sekarang, tinggal ketik prompt, klik, dan jadi. Hampir semua AI udah bisa bikin konten yang nyaris gak bisa dibedain sama buatan manusia. Nah, kalau perubahan ini kita anggap remeh, bisa-bisa bukan cuma profesi kita yang hilang, tapi roda ekonomi juga terganggu. Kehilangan pekerjaan bukan cuma soal gak ada pemasukan. Bayangin, kalau itu terjadi secara masif, PHK massal di mana-mana. Orang udah mulai selektif buat spend money karena mereka nggak yakin sama masa depan mereka. Kalau orang nggak belanja, bisnis mati. Bisnis mati, produksi berhenti, ekonomi nggak berputar. Dan kalau ini dibiarkan, yang terjadi malah lebih berbahaya. Deflasi. Suplai barang banyak karena teknologi AI yang buat. Harga barang jadi murah. Tapi tetap aja nggak ada yang mau beli karena orang yang dulunya karyawan, mereka di PHK. Ekonomi nggak berputar. Coba kita lihat di dunia pendidikan. Di situ juga nggak kalah menarik. Katanya, banyak kampus sekarang mulai dorong mahasiswa desain pakai AI dalam proses belajar. Seolah-olah itu satu-satunya masa depan dunia pekerjaan. Di sisi lain, kita harus berhati-hati. Kalau dari awal proses belajar mahasiswa udah dimanjakan sama AI, gimana bisa paham fundamentalnya? Dia nggak bakal ngerti gimana ngebangun suatu hal atau produk itu dari nol. Padahal, pas belajar itu tempatnya kita salah. Nyoba, mikir, jatuh, bangun lagi. Ya begitu polanya pas belajar. Seorang profesional dibantu dengan AI, dia bakal tetap profesional. Tapi, seorang pemula dibantu dengan AI, selamanya dia bakal tetap pemula. Karena dia nggak ngerti apa dasar-dasarnya, apa yang membuat karyanya bagus, atau apa alasan karyanya itu bisa berdampak. Kalau semua udah langsung dihasilkan AI, anak-anak muda zaman sekarang nanti jadi user AI, bukan lagi seorang kreator, bukan lagi orang-orang kreatif. Jadi wajar ya kalau kita mulai bertanya, kalau semua bisa diganti AI, terus apa yang masih bisa kita pegang sebagai manusia? Jensen Huang, CEO Nvidia, pernah bilang, kalau AI itu berkembang dalam 4 fase. Dari yang awalnya cuma bisa memahami data, sekarang udah bisa menghasilkan konten, sampai nanti bisa jadi ada agent mandiri, dan bahkan punya bentuk fisik sendiri. Itu artinya perjalanan AI masih panjang. Tapi
Yang kita hadapi sekarang udah cukup bikin banyak orang kewalahan. AI itu bukan musuh. Dia nggak punya niat buat ngambil alih dunia. Dia cuma tools, pintar, cepat, dan bisa bantu banyak hal. Tapi justru karena dia tools, kita harus ngerti gimana cara pakainya dengan bijak. AI bisa bantu kita ngerjain tugas-tugas teknis. Tapi yang butuh empati, intuisi, dan konteks manusia, itu nggak bisa diganti. Peran manusia bakal bergeser. Dari yang dulunya full eksekusi, sekarang jadi lebih ke perancang, pengarah, dan pengawas. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita tetap relevan dan gak tergilas sama perubahan ini? Perkembangan AI ini adalah sebuah keniscayaan yang gak bisa kita bendung. Tapi apa sih modal yang harus kita miliki untuk dapat beradaptasi di tengah masifnya perkembangan teknologi AI? Pertama, critical thinking. Jangan cuma pakai AI buat dapat jawaban aja, tapi biasakan buat bertanya. Sesimpel tanya kenapa. Lu perlu punya rasa ingin tahu yang tinggi. Sesimpel, lu kalau pengen tahu sesuatu, tinggal tanya sama AI. Cara bertanyanya dibuat lebih dalam. Kenapa desain ini cocok buat audiens ini? Kenapa tone warna ini lebih efektif? Gunakan AI bukan buat ngeganti cara mikir, tapi buat ngasah pola pikir. Kedua, creative thinking. Kita harus berpikir satu langkah lebih tinggi dari AI. Teman-teman yang basicnya desainer, gue yakin kalian orang-orang kreatif. Kalau AI cuma bisa kerja berdasarkan pola dan data, manusia bisa nyiptain hal yang baru yang belum ada polanya. AI ini dinamis ya. Dia bisa nyiptain karya yang bermanfaat kalau kita bisa bikin prompt-nya tertarget. Kita bisa berimajinasi, nyeleneh, dan ngerancang strategi yang out of the box. Analoginya gini, kalau lu nemu pintu terkunci, lu jangan cuma mikir gimana caranya buka kunci pintu itu. Tapi coba pikir jalan yang lain. Masih adakah jendela di situ? Atau mungkin ada jalan lain, pintu lain yang masih terbuka. In the end, kita bikin karya bukan buat komputer, tapi buat manusia. Karya yang menyentuh hati, nyambung ke perasaan, dan punya makna. Itu kekuatan yang nggak bisa diciptain AI. AI bukan musuh, tapi juga bukan penyelamat. Dia cuma tools yang bakal bantu kita, kalau kita ngerti cara pakainya. Masalahnya bukan di AI-nya, tapi kitanya. Kalau kita cuma jadi pengguna pasif, ya kita bakal tertinggal. Tapi kalau kita jadi pemikir yang ngerti proses, ngerti konteks, dan ngerti tujuan, AI bakal jadi partner terbaik yang pernah kita punya. Pertanyaannya tinggal satu. Lu siap adaptasi atau siap diganti? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See ya.